Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue lagi-lagi kedatangan seorang anak agensi, tapi bukan sembarang anak agensi, karena sekarang gue kedatangan langsung CEO dan co-founder dari sebuah agensi yang beken banget sih, beken ya, di media sosial. Siapa dia? Here we go, Giorando Grisandi, CEO and co-founder of Garis Temu. Hari gini, brand mana sih yang gak kepengen eksis di social media? Pilihan platformnya beragam, audiens yang bisa dijangkau gak kehitung banyaknya. Dan impact ke bisnisnya pun berpotensi amat sangat signifikan. Tapi pertanyaannya, ketika social media menawarkan benefit yang segitu powerfulnya, kita sendiri tuh udah benar-benar ngerti cara manfaatinnya belum sih? Gue boleh tanya gak, followers IG lu berapa? IG gue pribadi apa marketing nih? Pribadi lu? Berapa ya? Ya 4.000. 4.000, banyak apa dikit? Buat gua, dikit. Pertanyaan gua, kalau lu kumpulin itu 4.000 orang, Banyak. banyak gak? Banyak. Kalau lu ajak chat itu semua 4.000 orang, capek. Mm-mm. Tapi kok kita lupa ya, kita mengejar 6.000 10K. lainnya Iya. yang belum Tentu ada. tentu mau denger lu Iya. gitu. Oke. Kenapa gak lu fokus sama 4.000 4.000 yang udah mau follow lu? Satu, social media is not about what you can get, but what you can give. Di saat semua orang hanya pikirin gimana gue followersnya lebih banyak, lu mikir nggak di balik itu handphone ada manusia yang bisa lu pikirkan? Gue biasakan kalau gue akan tanya sama kliennya, what is the win of this collaboration? Karena dia bilangnya gini nanti ya, gue mau rame viral. Enggak, sebenarnya dia nggak mau viral. Kita pikir mengcopy itu mudah. Ya, I thought so. Jadinya kita berasa ya kan? Gue bikin workshop 40 anak gue. Gue suruh pick satu konten yang rame di luar, recreate. Nggak naik tuh. Banyak yang nggak naik. Tau nggak kenapa? I'm actually not a marketer. I'm an observer of human behavior. Jadi if you understand human behavior, lu nggak perlu takut sama tren sosial media yang berubah-berubah. Well, sebagai orang yang udah ngulik social media dan nyobain macam-macam eksperimen selama 8 tahun terakhir ngejalanin Garis Temu, pastinya apa yang Gior omongin barusan bukan cuma asal ngecap doang ya guys ya. Makanya, kalau lo pengen tahu lebih banyak soal apa aja yang mungkin salah dari cara kita manfaatin social media selama ini, plus pengen dapetin lebih banyak lagi insight dagingnya, langsung aja tonton video ini sampai habis and enjoy! Hai, thank you marketing udah invite, thank you Ica. Hopefully hari ini kita bisa ngobrol yang seru-seru ya. Yes, hi Gior. Iya, Thank hai you so juga. much ya Thank you for inviting. Oke, hari ini kita bakal menggali isi kepalanya Gior soal Waduh. social media. Karena banyak banget sih kayak sekarang tuh fenomena media sosial yang selalu menimbulkan pertanyaan gitu ya di kepala gue. Mulai dari kayak, penting gak sih viral? Apa yang lebih penting? Menjaga brand image dan lain-lain. Terus yang gitu-gitulah. But Oke. first of all, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Ceritain kali, Gior tuh siapa sih, ngapain aja sekarang, dan sebelum Garis Temu tuh sebenarnya lo itu siapa, belajar marketing di mana, belajar sosmed di mana, everything lah. Oke, jadi gue bikin Garis Temu 2018, 7 tahun yang lalu. Kalau secara perusahaan tuh masih bayi ya, masih anak kecil ya, 7 tahun kan masih anak-anak ya. Iya lagi. Tapi kayaknya kalau di digital kita lumayan sesepuh gitu. Oh oke. Karena perubahannya begitu Cepet. cepat dan semua orang barrier to entry bikin agency itu mudah. Iya ya. Anak lulus kuliah bikin agency, anak baru di layoff dari startup bikin agency gitu ya. Oke. Jadi kayaknya cukup mudah gitu ya. Dan sekarang agency juga rupa-rupanya banyak ya. Ada yang KOL agency, ada yang personal branding agency, ada yang apa. Jadi ini cuman ya kita mungkin lumayan sesepuh lah ya. We started very humble. Kita nggak punya kantor, kita nggak punya tim, dan kita nggak punya klien waktu kita mulai. Ya tentu saja masih baru merintis ya Pak. Gitu. Jadi kita udah kumpul-kumpulin teman-teman gitu, 6 orang, and then kita kumpul, kita bilang kita mau bikin, dulu bilangnya bukan agency karena gue nggak punya background kerja di agency. In fact gue nggak pernah kerja sama Sebelum orang itu? sebelumnya. Jadi dari sebelumnya gue kuliah itu gue nyari duit aja. Oke. Jadi gue bisnis. Sebelum Garis Temu tuh gue bikin bisnis 7 yang gagal. Tujuh-tujuhnya bisnis. gagal. 7 bisnis, Oke. ada yang bangkrut, ada yang kebakaran, ada yang Oh gue my tutup, God. ada yang Oke. pecah kongsi, ada yang gue bosen. Warna-warni Iya, ya. sampai akhirnya Garis Temu. Jadi kalau dibilang apakah Gior ini seorang marketer, actually I am a businessman.
Oke. gitu loh. Gue bukan seorang marketer apa ya yang di bayangan orang marketer means gue nggak punya latar belakang pendidikan formal marketing. Oke. Gue nggak pernah kerja di perusahaan marketing. Jadi karena gue pengusaha, artinya harus terus berusaha. Oke. Gitu ya. Ya, Nah, ya. karena terus berusaha, jadinya yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak ngerti jadi ngerti gitu. Awalnya Oke. kita juga nggak ngerti apa itu marketing, apa Karena semua mindsetnya segala macam. businessman itu tadi ya, you have Ya. to make this run gitu ya. Pokoknya whatever it takes. Nah, Hmm. itu mungkin mentalitas pengusaha yang agak berbeda dari kebanyakan adalah ya whatever it takes gitu. Dapat job, iyain dulu. Habis itu nanti gue baru pikir gimana caranya gitu. Tapi penasaran deh, itu bisnis lo tujuh-tujuhnya apa gitu ya, di Oke. bidang apa aja, dan kenapa akhirnya agency? Oke, Kenapa macem-macem. akhirnya si Macem-macem. Hmm. Gue sempat bikin fashion, gue sempat jualan jaket kulit. Oke. Gue bikin jaket kulit tapi lining dalamnya tuh batik gitu. Oke. Gue sempet bikin sablon baju. Hmm. Itu gue yang nyablon sendiri. Oke. Belajar dari YouTube. Beli 100 kaos putih dan kita sablon Iya. latihan. Oh, angle-nya begini. Oh, ada oil base, oh ada water base and whatever ya, itu semuanya di situ. Nah, itu actually adalah salah satu yang gue bilang tadi. Gue bisa belajar apapun yang gue mau Oke. gitu. Ya. Di era sekarang, Iya. gue yang nggak ngerti apa-apa, gue Hmm. bisa bikin perusahaan sablon baju dari nggak ngerti apa-apa gitu. Habis itu gue pernah bisnis F&B sampai akhirnya sebenarnya yang bikin gue game changing tentang digital adalah gue jual jaket kulit itu. Oh, justru si jaket kulit. Gimana Jadi, tuh? Itu merubah gue. Jadi si jaket kulit ini gue bikin di Bandung. Jadi dulu gue selalu ke Bandung weekend, nggak nginep, Oke. biar murah. Oke. Jadi pergi Iya. ketemu pengrajin, lalu pulang Oke. gitu. Tiba-tiba gue kan nggak ngerti ya jualannya, cuman ya dulu online ya, onlinean lah gitu kan. Tiba-tiba dalam satu hari ada ribuan orang kontak gue mau beli jaket kulit gue. Tiba-tiba tuh. Tiba-tiba out of Oke. nowhere, gue bingung. Nggak lu adsin, nggak lu Nggak, apa-apain? Ternyata si brand jaket kulit gue ini, by the way namanya, ini banyak yang nggak tahu, tim gue juga pasti nggak tahu. Namanya Kulieth, Culeath, bacanya kulit, Oke. tapi ada leathernya. Oh. Leaf, Oke. belakangnya leather gitu. Ah. Itu ternyata brand itu di feature di Line Today zaman itu. Oke. Iya gue inget tuh, Line Today. Zaman itu kita jualan masih pakai Line Ad. Hmm. Sekarang WA bisnis ya. Iya, Dulu iya, Line iya. Ad. Tiba-tiba Line Ad gue itu ting. Di situ buat gue pikir, orang-orang bilang gue harus buka toko. Tapi ini Tiba-tiba datang. datang. Gue nggak punya toko. Gitu. Nah, di situ membuat gue berpikir, oke, ini digital ini something nih. Tapi gue nggak ngerti apa-apa. Gue nggak tahu. Gue nggak ini. Tapi di situ gue melihat ada opportunity. Oke. Begitu. Opportunity itu yang akhirnya gue ajak temen gue, anak lulusan terbaik di kelas gue. Wih. Gue bilang kita bantuin orang bikin konten Instagram waktu itu. Dia fotografer, videografer, jago banget. Gue jago ngemeng aja gitu. Jadi, Jangan melihat celah. nah jadi itu di bulan gue bilang itu ke dia, dan dia bilang, tapi kan kita nih lagi skripsi, dia bilang. Oh itu lo Masih lagi kuliah. skrip? Oh iya, oke. Terus gue bilang, oh ya udah nanti ya setelah skripsi kita kerjain. Hmm. Di bulan gue selesai skripsi, kita mau bikin garis temu, bisnis souvenir gue, mesinnya dulu gue punya mesin laser cutting gitu, kebakaran. Oh ini yang tadi lo bilang kebakaran. Kebakaran gitu. Jadi orang lain mulai bisnis dari nol, gue mulai bisnis dari minus. Karena satu, gue harus bayar itu mesin benerin. Iya. Habis itu gue harus ngoper kerjaan. Yang tadinya kerjaan itu untung, tapi gue oper jadi buntung. Iya benar. Jadi gue kelilit utang. Tapi itu dulu. barengan ya berarti ya, si Barengan kulit itu. itu sama si. Oh enggak, jaket kulit itu sebelumnya. Oke, yang sebelum mesin si tadi itu apa souvenir sih? itu. Oh souvenir. Oh Gitu. oke. Jadi itulah macem-macem lah sudah gue lewati sampai akhirnya gue cuman mikirnya gini, oke, kalau digital ini something dan gue nggak bisa bikin konten, gue nggak bisa bikin video sampai hari ini tuh gue nggak bisa ya. Maksudnya Masa sih? gue dari tahun 2015 ini udah tahun 2025 ya, gue nggak punya laptop Masa sih? dari tahun 2025. Dari Masa gue sih? kuliah semester 2 gue udah nggak pakai laptop. Oke, terus Gitu. lo Jadi gue pakainya- nggak bisa tuh ngedit apa segala macam. Nah,
Pemikiran gue simple. Eh. Kalau ada satu pengusaha kayak gue, ada Eh. jutaan di luar sana yang sama. Oke. So there must be an opportunity. Oh, iya, 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 Gitu. iya, iya. Jadi gue bilangnya kalau lu punya gatel, Hmm, lu obatin gatel ya, lu garuk, lu kasih obat. Hmm. Nah obat itu bisa jadi bisnis hmm, karena lu udah merasakan problemnya gitu. Jadi dari situlah kita mulai belajar bikin konten, belum ngerti marketing, cuman ngerti bikin foto, video. Dulu belum ada reels lagi, cuman foto gitu. Terus story itu baru muncul gitu ya. Jadi ini sosial media, Kata-katanya, ya, sosial media copy. dengan fase yang sangat berbeda dengan sekarang gitu ya. Dari situlah kita mulai. Nah mulainya abis itu gimana? Gue bilang gue nggak punya koneksi, gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak punya ini, gimana ya? Akhirnya karena kita bego, kan belum ngerti apa-apa kan, bego kan. Kita belajar dong tiap hari kan, belajar di YouTube apa semua segala macam. Setiap kita belajar, kita bikin jadi konten. Itulah IG-nya Garis Temu itu startnya dari situ. Apa yang lo baca, apa yang lo tonton, Iya, yang lo sebar. benar. Building Jadi trust. di saat waktu itu semua orang agency IG-nya itu adalah our happy client. Iya. Yang gue tahu nggak happy juga karena klien gue juga nggak semuanya happy gitu ya. Mereka hanya berpikir tentang gimana, apa yang gue bisa ambil buat gue. Gue berpikir tentang apa yang gue bisa kasih buat orang. Gitu. Gue nggak punya koneksi, gue nggak punya apa, tapi mungkin gue bisa kasih journey gue untuk belajar ini ke orang-orang. Dan itu yang akhirnya bikin kita naik. Big breaknya kita itu adalah tiba-tiba kita lagi meeting nih kayak gini kan, HP kan di meja semua gini ya. Tiba-tiba HP kita Apa itu yang gue lihat terjadi? kok followers kita naik Nambah. kenceng banget. Dulu belum ada FYP viral ya. Jadi kalau viral itu artinya bener-bener Bener-bener. ada orang nge-sharein satu-satu gitu. Terus gimana? Lu beli followers? Lu beli followers? Enggak. Ternyata di situ I discover influencer marketing. Jadi ada satu influencer, gue sebut aja ya teman gue, namanya Alodita. Oh, tahu. Alodita tiba-tiba bikin konten. Kontennya adalah 5 akun yang lu perlu follow buat lu makin Belajar. pinter. Salah satunya kita. Wih. Gitu. Disitulah kita bong. Dan itu organik, nggak ada Organik, request organik. sama sekali. Gitu. Nah, jadi dari perjalanan ini sebenarnya kalau lu orang bisa read between the lines, there's a lot of things that you can learn. Satu, social media is not about what you can get, but what you can give. Gitu. Di saat semua orang hanya pikirin gimana gue followersnya lebih banyak. Lu mikir nggak di balik itu handphone ada manusia yang bisa lu pikirkan needs, wants, and aspirationnya. Gitu. Habis itu distribution. Ya kalau media sih kita ngerti ya distribution ya, tapi kebanyakan orang tidak dari kacamata media. Jadi mereka nggak ngerti tentang distribution. Jadi ya gue bikin konten aja. Nah, konten mau sebagus apapun kalau nggak ada yang nonton, itu konten yang jelek. Jadi juga ada understand distribution. Yang tadi gue cerita tentang Line Today, lalu gue cerita tentang Alodita, it's talking about distribution. Gitu. Nah kebanyakan karena sekarang bikin konten itu gratis, jadi dia nggak mikirin itu. Padahal kalau lu orang media, dulu sebelum ada algoritma, distribution itu bayar, ya kan? Gitu. Oke, Gior mau nanya soal the social media itself deh. Boleh. Tadi nih Bisnis kayak mulu bener-bener ya gitu ya. saya wawancara pengusaha ya, apa marketing bikin sub brand ya, usahain gitu. Iya. Anyway, soal social media. Tadi Boleh. kan lu udah sempet bilang kalau dulu tuh kan zamannya estetik lah gitu ya. Terus kalau sekarang tuh kayaknya udah lebih kreatif dan segala macam. Nah, kalau untuk Garis Temu sendiri, gimana kalian akhirnya adapt with that gitu loh? Kalian tuh tipe agensi yang kayak gimana sih dalam mengerjakan ya social media sendiri atau mungkin juga social media klien? Gimana kalian beradaptasi dengan si tren-tren yang berubah-ubah ini? Dan perubahannya ini sebenarnya lebih ke nyebelin, challenging, atau gimana menurut lo? Kalau menurut gua ini bukan perubahan, tapi ini pendulum. Oh, gini. Balik lagi. Gue bilang media itu dari zaman dulu, yang penting adalah memberikan value. Value itu cuman ada 2. Hari ini kita lagi media ya. Value yang kita berikan adalah edukasi, informasi, betul ya? Yang kedua entertainment. Kalau nggak percaya,
lu buka TV, kalau kagak berita sinetron. Iya benar. Lu buka koran, kalau nggak berita TTS. Ya kan? Iya. Lu buka radio, Jadwal acara. kalau nggak info macet adalah lagu. Iya. Itu doang, Pak. Jadi di sosial media sama. Hmm. Kalau lu cuman ngomongin tentang brand lu doang, itu sama aja lu taruh brosur doang. Itu gua ngomongnya dengan bahasa seperti itu. Nah, jadi ketika gua ngelihat sekarang dengan tren apa segala macam ini, gua tuh selalu memetakan dengan apa yang sudah happen dari dulu. Oh, oke. Jadi karena ini sudah happen dari dulu, maka ini akan terus ada. Itu actually ada istilahnya, namanya the Lindy Effect. Oke, The nanti Lindy dicari Effect ngomong nih. begini nih. Anggap ini present time, hari ini. Iya, iya. Barang yang ini ada barang A di sini munculnya, barang B munculnya di sini, barang C munculnya di sini. Pertanyaannya, kalau ini hari sekarang, ini masa depan. Masa depan yang jauh banget nih di sini. Kira-kira yang berhasil nanti sampai di sini, itu yang barang yang tadi di sini apa di sini? A, B apa C? Yang mana tuh? Kalau orang yang ngerti akan bilang A dong, karena kan yang lebih baru yang akan umurnya lebih panjang. Oke. Bener dong? Iya. Enggak. Lindy Effect ngomong yang paling lama yang akan bisa sampai sini. Kenapa? Kenapa? Dia teruji waktu. Oke. Wah, agak berat ya. Saya harus cari nih abis ini kayaknya. Nah, jadinya dengan gua mengerti konsep itu, olahan itu adalah Oke. gua belajar sama media-media Tempo. Nah, ini tuh mereka cara mainnya gimana? Oh. How do we apply itu di sosial media? Gamenya sama. Karena fundamentalnya sama. Value-nya tadi cuma 2 kan? Edukasi. Bentuknya cuma 4. Apa tuh? Kalau nggak tulisan, gambar, video, suara, bener nggak? Bener sih. Itu doang. Tinggal di otak-atik. Kan tinggal di otak-atik. Gitu loh. Dulu radio. Waktu COVID Clubhouse. Lalu podcast. Aduh, Clubhouse. Suara gak? Iya bener. Ya kan? Dulu tulisan di koran. Habis itu ada masa orang semuanya ngeblok. Iya bener. Tulisan lagi. Sekarang orang thread sama Twitter. Iya. Tulisan lagi. Ya kan? Itu aja Itu sebenarnya. aja. Dulu TV, video. Sekarangnya ke YouTube, ke Iya. TikTok. Beda rumahnya doang. Beda rumahnya doang. Jadi selama lu mengerti itu, apa sih yang berubah? Nggak ada. Yang berubah adalah gimana caranya lu bisa membuat lu bisa tetap applicable ke zaman sekarang. Tapi fundamentalnya tetap sama. Tapi kan tadi lu udah sempat mention di awal soal distribusi. Dan kalau gua nggak salah juga, lu pernah ngomong di salah satu video lu kayak ada framework gitu kan ya, MADS atau sekarang ada B-nya. Nah, dan salah satunya kan distribusi ya. I think salah satu yang juga bikin jadi challenge atau malah keuntungan itu kan adalah distribution. Tapi gue juga pengen tahu sih, lo nanti bisa jelasin yang lain-lain juga. Karena apa? Karena misalnya gini deh, kita bikin dulu TV. Distribusinya ya udah begitu, gitu ya. Kita mau mendistribusikan alurnya jelas, kita datang bayar jelas gitu dan jangkau. Konsumennya udah tahu nih, oh yang ini nonton TV apa. Benar. Sekarang kan challenging banget ya kalau nggak di-boost sama algoritma or apalah si platform ini, kita kalah saingan atau numbers kita masih kecil atau kontennya itu udah bagus. Karena gue nggak berani sih bilang konten yang tidak tinggi angkanya itu adalah konten jelek. Gue gak tahu sih kita beda atau enggak ya. Tapi somehow ada faktor distribusinya, di-boost atau enggak, Setuju. di-share atau enggak gitu-gitu loh. Setuju. Terus kita ngakalin itu gimana ketika fundamentalnya sebenarnya sama, tapi distribusinya beda. Sekarang kita ngomong distribusi zaman dulu yang tadi lo bilang ya. Zaman dulu distribusi sama kreatif itu 2 hal yang berbeda. Oke. Lu bayangin kalau lu mau bikin iklan di TV, perusahaan PH yang bikin iklannya sama perusahaan TV yang mendistribusikan iklannya itu 2 perusahaan yang berbeda. Bedanya ke sekarang adalah itu gabung. Si kreatif dia memegang distribusi. Itu kenapa artis udah kagak terlalu butuh manajemen, label, dia bisa distribute sendiri. Tadinya nggak bisa. Kreatif harus butuh distribusi. Zaman dulu lu mau tulis buku butuh Gramedia. Bener. Zaman sekarang nggak butuh. Terbitin sendiri, jual sendiri di sosmed gitu kan. Ya kalau mau kelihatan keren sih tetap ada logonya. Iya, ada logo Gramedia sama. Orang bilang TV udah mati. Ya kalau lu masuk TV juga lu bakal bilang, "Ma, aku masuk TV." Ya enggak? Jadi menurut gue cuman bedanya adalah sekarang adalah itu berdua bergabung. Even more now. Maksudnya apa? Dulu
sosial media itu Instagram, cara mainnya begini. Followers lu banyak, konten lu didistribute ke followers lu dulu. Iya. Kalau followers lu happy, distribute lebih banyak followers lagi. Kalau followers lu lebih banyak ini happy, baru kemana-mana. Sekarang actually enggak loh. Karena apa? TikTok. Iya benar tuh. Akun followers 100, views 7 juta. Iya. Artinya apa? Sekarang kreatifnya menentukan distribusinya di sosial media. Dulu enggak. Dulu bener. Kalau konten konten bagus tapi tidak terdistribute, jelek gitu. Nah kalau sekarang, tapi gue mikirnya cuma begini. At the end of the day, good content is still good content. Kalau dia tidak, bayangin ya. Dulu misalnya lu bikin lagu bagus, tapi lu nggak ada di label rekaman. Ya ini ya. Tapi habis itu ada satu orang suka lagu lu. Dia cerita ke temennya. Suka. Because good song is still a good song. Good content is still a good content. Lama-lama mungkin lebih lambat gitu. Good content is still a good content. Konten sejelek apapun, lu keluarin budget sebanyak apapun, mungkin bisa cedar awal, tapi habis itu udah hilang. Gone. Jadi good content is still a good content. Artinya apa? Value itu tetap matters. Pembeda itu tetap matters. Gitu loh. Jadi itu yang keadaan sekarang ya. Si kreatif menentukan distribusinya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk lu harus membayar distribusinya. Nah kebanyakan orang bilang adalah organik aja. Gue bilang oke, kalau lu genius, means kan ada ya kata-katanya bola basket di tangan gua harganya cuman mungkin 500.000. Bola basket di tangan Michael Jordan harganya 3 billion. Sama, sosial media di tangan lu bisa jadi nggak ada harganya. Sosial media di tangan siapa, mungkin teman gua yang kreatif banget, mungkin bisa jadi something dengan organik. Tapi it needs someone yang genius untuk bisa melakukan itu. Nah, kalau yang gak genius gimana? You pay for it. Tetap bayar. Bayar garis temu ya. Distribusinya lah gitu ya. Ya bayar garis temu juga boleh gitu ya. Tapi bayar distribusinya. Why not? Gitu loh. Jadi jangan dikotomi gitu loh. Kayak oh ya organik saja atau enggak lah. Problemnya di sekarang adalah memang butuh. Sekarang konten apa sih yang naik? Gak ada yang tahu kok. Karena apa? Kesukaan orang beda-beda. Zaman dulu, ingat gak waktu zaman COVID semua orang bikin microblog? Zaman COVID? Karusel. Oh iya, gue juga bikin lagi. Ya kan? Iya. Tiba-tiba begitu Reels hilang gak? Hilang. Masih Masih kan? Ada sih. Masih ada tapi kan gak rame kan? Benar. Tapi what if I tell you 1-2 bulan ini gue ngeliat Karusel itu lebih naik sekarang. Jadi yang tadi gue bilang bolak-balik lagi. Tapi itu mau ngomongin apa sih? Jurinya bukan lu as a creative. Jurinya bukan creative director-nya. Jurinya bukan business owner-nya. Jurinya adalah audience. Artinya adalah apa? You gotta be inside of the audience setiap hari melakukan sampai akhirnya lu mendapat itu tuh begini. Gitu. Karena di sosial media yang berubah ini, dulu gue inget banget sih gue sempat mau bikin studio live yang banyak. Tiba-tiba live-nya di-ban. Tiba-tiba sekarang biasa aja ya live-nya. Iya benar ya. Gak segila itu ya. Gitu loh. Nah jadi itu yang maksud gue adalah be in the zone. Supaya lu tuh benar-benar tahu apa yang audience mau gitu. Instead of lu masukin ego lu. Enggak, menurut gue yang bagus ini. Itu yang tadi gue bilang. You focus on the audience. Bukan fokus on apa yang lu bisa kasih. Lu mau betul. Jadi apa yang lu bisa kasih. Bukan apa yang lu mau. Gitu. Kalau BMATS tadi apa sih? Kayaknya lu sebenarnya di seluruh jawaban ini udah menjelaskan singkat-singkat ya. Tapi kayak si BMATS B itu ini branding. Branding itu ini konteks si framework ini untuk jalanin sosmed atau jalanin ini adalah main sosial media the garis temu way. Gitu ya. Itu yang gue bikin. Jadi B itu branding. Branding itu orang pikir logo. For me, karena gue bukan orang branding expert, buat gue branding itu cuma ngomongin satu kata, reputasi. Gue lupa sih tempo fontnya itu apa. Tapi gue juga nggak tahu sih. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya kan? Tapi kalau dengar tempo ada reputasi. Ada. Jadi branding cuma ngomong reputasi, itu aja yang gue mau ngomong. Gitu. M media. Media tadi tuh. Media itu ngomongin tentang giving value. Giving value, value itu cuma ada 2, bentuknya cuma ada 4 tadi ya. Informasi, entertaining, tulisan, gambar, video, suara. A, attention. Attention is the currency.
Lu harus pikir gimana caranya Menarik lu mendapat perhatian. attention. Hmm. Gitu loh, caranya apa? Harus beda, harus pikirin orang lain, apa segala macam. Dan distribution Yang tadi. ngomongin tentang organik sama paid. Paid. Gitu. Zaman dulu paidnya ke media-media, Hmm. zaman sekarang paidnya bisa tambah, bayar iklan, ads, atau bayar KOL. Iya. Gitu. Habis itu sosial media, 50-50 loh. Tapi kebanyakan orang hanya pikirin tentang media, konten apa yang bagus. Have you ever think about your followers? Jadi dulu nih, ini salah satu tips yang menurut gue evergreen. Dulu gue waktu gue masih pegang IG-nya Garis Temu, gue spend 1-2 jam setiap hari main sosmed. Tapi yang gue lakukan apa? Semua orang yang follow pasti gue follow back. Yang komen gue follow. Oke. Ya, yang komen gue follow. Nah, Udah, kalau gue follow artinya kalau dia update story ada gak di tempat gue? ada. Ada. Nah, setiap hari yang gue Lu lakukan, nonton. gue geser dulu ke paling ujung. Oke. Kenapa coba? Tahu nggak? Paling ujung kanan. Gak tau. Karena itu list interacted. Oke. Kalau teman-teman lu kan selalu di sini. Iya, di awal. Keluarga lu ada di awal. Iya. Gue pergi ke ujung sini. Oh iya. Yang Hai. list interacted, Iya. gue lihat story-nya. Heeh. Kalau dia story-nya foto makan siang dia, Heeh. coba lu pikir thought prosesnya itu orang apa? Kenapa dia post makan siangnya dia? Dia pengen pamer, pengen ditanya, ini di mana? Exactly. Dia mau bilang intinya makan siang gue lebih mahal daripada makan siang lu semua. Iya. Ya kan? Jadi all we need to do adalah ini beli di mana? Iya. Kelihatannya enak. Iya. Itu Mat makan sosial. siang ya, gitu ya. Itu sosial kan? Iya, iya. Kalau ada orang kayak gue suka foto anak gue taruh di ini. Artinya gue mau ngomong adalah anak gue lebih lucu daripada anak lu semua. Understood. Ya. All you need to do adalah anak lucu banget, umur berapa? Langsung. That creates connection social. Jadi sering banget orang bikin konten, post tinggal. Emangnya emangnya majalah Tempo. Aduh. Bener kan? Habis sprint ya udah bagi kan? Gitu loh. Tapi sosial media itu bedanya ada dua arah. Ada social. Ada sosialnya, itu powernya. Gitu. Nah, itu yang orang suka lupa. Jadi sampai hari ini, kemarin gue bikin eksperimen, IG-nya GT gue jadiin kayak lambe turah. Banyak yang marah. Itu adalah fans-fans Itu yang Garis Temu. lu akhirnya kasih klarifikasi Iya. itu gak sih? Bener. Iya. Itu banyak yang marah. Ternyata orang-orang yang dulu gue build relationship-nya itu jadi fans garis kerasnya Garis Temu. Yang kenapa GT jadi kayak gini? GT gak boleh kayak begini. Dan dia yang marah. Gitu. Itu kenapa? Karena I build social ini. Jadi itu yang orang suka lupa. Dan meng-underestimate. Contoh lah. Gue boleh tanya gak? Followers IG lu berapa? IG gue pribadi apa marketing nih? Pribadi lu. Berapa ya? Ya 4.000. 4.000. Banyak apa dikit? Buat gue dikit. Dikit kan? Kenapa? Karena banyak itu, banyak itu berapa? Banyak menurut gue Iya, berapa? Di atas 10K. Oke, yang penting ada huruf K-nya ya. Benar kan? Oke. Make sense itu, Iya, make sense. oke. Pertanyaan gue, kalau lu kumpulin itu 4.000 orang. Banyak Gak? Banyak. Kalau lu ajak chat itu semua 4.000 orang. Capek. Tapi kok kita lupa ya, kita mengejar 6.000 10K. lainnya. Iya. Yang belum tentu mau denger lu. Iya. Gitu. Oke. Kenapa gak lu fokus sama 4.000 yang udah mau follow lu? Iya. Dan tadi gue bilang, kenapa sih orang kalau komen gue follow? Simple. Itu kayak gini, gue ajak lu ngobrol. Weh, kita ketemu di mana gitu, kayak gue bilang, kacamata lu bagus, beli di mana? Udah, habis itu gue pergi. Enggak dong, kan gue ajak, oh iya, nama lu siapa? Ya kenalan kan? Ya udah, itu kan sama, ekuivalen. Iya. Follow itu ekuivalen sama, nama gue Gior. Ica ya? Itu kan. Jadi lucu lagi ya. itu yang gue lakukan. Nah, makanya tadi gue bilang tentang melihat ini semua sebagai fundamental. Iya. Lalu kita melihat sejarah. Tapi ada satu lagi yang menurut gue membuat gue berbeda dari orang kebanyakan. I'm actually not a marketer. I'm an observer of human behavior. Wow. It's all about human behavior. Dan dari tadi gue cerita, it's all about human behavior. Semua tren ini akan mengikuti human behavior. Dulu behaviornya kalau lu cari apa-apa di Google. Sekarang Google SEO mati. Orang sekarang cuma lihat jawaban dari Gemini doang. Exactly. Benar nggak? Benar.
Itu kan human behavior ya. Hmm. Berbeda. Dulu orang belanja harus pegang barangnya. Sekarang orang belanja ngelihat video keranjang kuning. Hmm. Jadi if you understand human behavior, nggak perlu takut sama tren sosial media yang berubah-berubah. Oke, jadi podcastnya udahan karena kita mengerti human behavior aja, nggak bicara-bicara. Ya. Tapi Anyway. itu yang menurut gue paling penting dan orang suka lupakan. Jadi mereka fokus sama tren, mereka nggak fokus sama human behaviornya. Kenapa? Iya. Dan mungkin ini kali ya yang gue dapetin juga dari salah satu obrolan marketing talks kemarin gitu. Not only understanding the human behavior itself, but why they behave Ya, benar. maksudnya mengapa mereka punya behavior itu. Benar. Karena yang tadi lo bilang kan, oke, mereka mau mudah, tapi misalnya ada behavior lain kan. Kenapa sih mereka pengen kenapa sih mereka ngupload cerita mereka melakukan sesuatu di social media? Oh, karena mereka butuh pengakuan. Kenapa mereka butuh pengakuan? Nah, itu yang mesti kita Benar. ini juga. Benar. Wah. Tadi afirmasi, apa semua segala macam itu ya. It's real. Tapi actually ngomongin social media tuh menarik banget ya. Maksudnya gue kalau misalnya enggak berangkat dari yang fundamental lagi, tapi yang sudah terjadi saat ini gitu ya. Ini tuh kan gue pengen minta pendapat lo sih. Jadi kalau konten-konten sekarang ini yang gue lihat orang-orang tuh udah serba follow aja trennya. Udah sedikit yang punya authenticity. Ya. Jadi kayak gue bisa tuh yang ngelihat satu tren. Lu tau gak sih yang ini loh, yang kayak video suami istri belanja di supermarket. Bener gak sih yang gitulah, yang pura-pura balikin jeruk. Ya. Itu gue bisa lihat itu doang Banyak. dari beberapa pasangan. Ya. Dan itu viral semua. Sampai gue gak tahu ini sebenarnya originalnya dari mana. Dan itu jadi bikin kita mudah kan untuk ngikutin. Nah, pertanyaan gue adalah ketika itu menjanjikan numbers untuk brand atau untuk siapapun lah, apakah akhirnya kita harus pakai cara itu juga ya ke depannya? Atau ya udah kita enggak deh. Gue mau kasih satu framework pemikiran gue. Segala sesuatu di hidup ini, jadi hidup aja. Berat nih. Itu tuh ada dua bagian besar. Bagian satu namanya tujuan. Bagian kedua namanya alat ukur. Oke. Tujuan Orang dan suka alat nggak ukur. ngerti ini, makanya dia confused. Tapi kalau lu mengerti ini, there's nothing to be confused of. Contoh. Kita bikin podcast ini tujuannya apa? Mengedukasi. Mengedukasi. Oke. Alat ukurnya? Orang teredukasi atau enggak? Komen enggak? Ya, paling gampang kan komen, views, itu ya alat ukurnya ya. Sekarang. Like. Bagus Like. sih podcastnya. Ya itu kan alat ukurnya ya. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan gua, banyak nggak orang yang karena nggak ngerti konsep ini, alat ukur dijadikan tujuan? Pengen dapat views gede. Banyak. Banyak ya. Nah, ada nggak? Mungkin ini nggak banyak nih, tapi ada nggak orang yang hanya peduli tujuan, dia nggak peduli alat ukur? Ada. Ada juga. Kita pakai perumpamaan yang lebih simple. Sekolah, tujuannya apa? Pinter. Belajar. Belajar, Ya. pinter. Alat ukurnya? Nilai. Kalau nilai lu jadikan tujuan, nyontek nggak? Nyontek. Salah dong. Salah. Bisa dites terus. Yaudah, terus. Bener kan? Salah dong. Bener. Kalau dia cuma bilang, gue mah yang penting belajar, gue nggak peduli nilai. Jadinya Ikut. mahasiswa abadi, nggak naik kelas, nggak lulus. Ya udah belajar mulu, pinter kan, lulus. Iya, tapi kan dia bilang gue nggak peduli nilai. Oke. Salah nggak? Enggak. Salah. Salah juga. Jadi yang bener adalah lu harus punya tujuan dan lu harus tahu alat ukur dan itu ditaruh di tempat yang benar. Oke. Nah sekarang kita ngomong konten viral, Oke, konten. Konten itu tujuannya apa? Harusnya itu inspire, harusnya. Alat ukurnya? Entertain, boleh Ya, dong. ya tadi ya, value, bla 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 ya. Tujuannya? Itu. Alat ukurnya ya jumlah Matrix. views, matrix. Nah sekarang gue bilang, kalau tadi lu tanyanya dari konsep, kalau cuma ngikut-ngikutan, ya bisa jadi salah kalau dia hanya peduli alat ukur. Oh, I see. Dia nggak tahu tujuannya apa. Yang penting rame. Ngerti kan? Ya. Jadi tujuan dan alat ukur ini yang akan beradu. Lalu gimana caranya lu bisa mendapat dua-duanya ini happen? Karena gue punya 7 tahun lalu ketika gue bikin konten. Ada satu content creator cewek. Gue aja lupa namanya siapa. Dia tuh bikin konten yang sangat western, ngomongin tentang inequality, tentang sexual abuse, bla 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 bla.
Lu tanya gue kontennya bagus gak? Bagus. Tujuannya bagus gak? Bagus. Sampai hari ini followersnya 2.000. Oke. Sampai hari ini alat ukurnya nggak dapet. Hmm. Artinya there must be something wrong. Mm-mm. Mungkin bukan di pesannya, tapi how you deliver it. Mm-mm. Ya udah, ubah dong. Jangan ego dong. Mm. Gitu loh. Makanya tadi pertanyaan gua, kalau ngikut-ngikutan, salahnya apa? Mm. Salah. Kalau lu nggak ngerti tujuannya apa. Mm. Kalau mau nggak pakai tujuan, jangan nanggung. Tapi emang ada tuh ya tujuan yang tidak sekedar ikut-ikutan dari Ada konten dong. ikut-ikutan. Ada dong. Habis mirip I'm semua. building my reputation. Contoh. Itu kenapa gua nggak tiba-tiba bikin video bokep. Kalau gue mau follower sebanyak-banyaknya, gue bikin video bokep gitu. Ngerti kan maksud gue? Ngerti, Pak. jadi maksud gue adalah kenapa sih kita masih nggak melakukan yang ekstrim begitu padahal kita tahu ininya ini karena kita masih tahu tujuannya apa meskipun mungkin ada orang nggak clear. Tujuannya apa? Iya. Jadi all you need to do adalah be clear. Mau bikin Oke. konten buat apa? Jar, mau nanya deh. Ini kalau ngomongin soal jalanin social media ya, social medianya Garis Temu dan jalanin social medianya klien. Ya. Dengan semua framework yang tadi udah disampaikan. Ya. Gue pengen tahu executionnya. Oke. Jadi kalau misalnya di Garis Temu ini, kalian itu bukan execution only ya, tapi objektifnya. Since tadi lo udah mention, kalian tuh fokus Garis Temu ini di social media itu untuk giving value, edukasi, atau untuk cari klien, atau kayak semuanya dan itu bisa align semua atau enggak? IG kita. Iya, IG. Only IG kita IG it's not Garis Temu. buat nggak pernah buat cari klien. Tapi somehow ketika orang ngelihat kontennya, wow keren ya, dia bisa bikin jadi bonus. That's the beauty of yang gue bilang, you focus on giving, it will come back to you. Berarti sebenarnya tujuannya tidak cari klien. Tujuan pendeknya tidak, tapi bonus jangka panjangnya iya. Itu kayak branding kan? Branding bedanya brand owner sama business owner apa? Brand owner itu kerjanya buang-buang duit. Business owner kerjanya mengeruk profit sebanyak-banyaknya, ya kan? Tapi brand owner buang-buang duit, in the long run akan jadi ini, gitu loh. Jadi itu yang jadi framework berpikir gua. Lu berpikir dengan tempo waktu yang lebih panjang, tempo ya, bukan sponsor. Dengan lebih panjang, Iya. it will pay off one Oke. day. Dan itu yang lo set. Jadi lo nggak peduli kayak, oke, objektif kita adalah generate leads. Ya of course ada juga caranya kita Adakah? ngiklan dong. Iya. Tapi benar kalau konten sih. jangan dong. Pokoknya kita giving aja, Iya. kita educate aja. Nah, oke. Kalau misalnya jalanin media sosialnya klien, Tidak bisa 100% seperti itu. iya. Nah, terus lu akhirnya ngapain aja nih ketika dapet klien? Composition. Teng-teng. Terus kan pasti beda ya, klien-klien yang dia dari nol, masih baru. Lu bangunin deh building gitu ya. Sama ada yang emang tinggal lanjutin doang. Nah, gue pengen tahu tuh lu jalanin itu gimana. Yang pasti kan there must be something yang lu lakukan dalam tahap eksekusinya sampai itu giving the result kan. Whatever the objective Oke. is, tapi tercapai, alat Ya. ukurnya tercapai dan balance gitu. Ya. Nah, what Yang you pertama, gue biasakan kalau gue akan tanya sama kliennya, what is the win of this collaboration? do. Oke. Karena dia bilangnya gini nanti ya, Hmm. gue mau rame, viral. Enggak, sebenarnya dia nggak mau viral. Dia mau omsetnya naik, Ya. Itu yang sering. ya kan? Karena yang tadi dia alat ukurnya jadi tujuan. Iya, gitu loh. Jadi yang pertama adalah lu harus tahu win-nya apa. 90% pengusaha tidak tahu win-nya apa. Masa sih? Ya Ini pokoknya jawab win-nya aja. adalah duit sebanyak-banyaknya. Iya. Tapi makanya bilangnya harus begini, harus begitu. Siapa bilang? Oh. Kemarin oke. ada bapak-bapak Hmm. pengusaha mebel ekspor, ekspornya lagi kena tarif jadi nggak bisa, ya kan? Habis itu dia bilang sama gue, tolong dong jualin barang saya, gini-gini gitu-gitu kan. Dia langsung mikirnya ada pakai sosial media gitu-gitu kan. Gue pergi ke showroomnya dia, barangnya cuman one off. Gue bilang gue bikin satu konten, ini 10 konten buat satu meja, kejual, rugi dong gue kontennya. Akhirnya tau gak gue suruh apa? Apa? Dia punya ruko itu tusuk sate. Oke. Gue suruh di depannya bikin poster, bikin spanduk gede, nutupin rukonya lantai 2 sama lantai 3-nya, tulis clearance sale, coffee table 400.000. Oke. Mau jual, mau habisin barang kan? Iya. Ya nggak, Karena winnya itu itu kan. win-nya. Jadi gue nggak suruh dia
nanti pakai KOL datang ke sini. Iya. Kagak, winnya adalah mau habisin barangnya. Iya. Ya udah, caranya Bikin begitu. aja itu. Iya, jadi itu yang pertama adalah Hmm. you gotta know what is the win Hmm. punya si klien lu. Hmm. Kalau winnya beneran lalu ada di sosial media, ya pertanyaan kedua adalah avatarnya apa? Oh, oke. Nah, avatar ini beda sama target market. Hmm. Gue tuh benci banget sama target market. Karena Istilah target iya, market. karena dulu kan gue suka dapat brief, Hmm. terus disuruh bikin, terus dia ngomong target market. Hmm. Gue tuh tidak bisa membayangkan target market itu apa. Contoh gini ya, Hmm. 25 30 tahun, 25 sampai 30 tahun Iya. wanita. Iya. Lu bisa bayangin gak itu siapa? Iya. Bisa gak? Ya bisa. Bener. Gue tambahin satu variabel. Kalau dia 25 sampai 30 tahun perempuan, Hmm. tapi dia punya anak 3 Hmm. sama yang masih single. Beda apa sama? Beda dong. Beda. Jadi Iya. lu gak bisa bayangin actually itu siapa. Ya, oke. Dari tadi saya digas sih kayaknya. Oke. Maaf ya, memang ngomongnya begini. Santai. Tapi lu gak bisa bayangin dan gue gak bisa bayangin. Hmm. Hmm. Ketika tadi kita belum ketemu, Hmm. gue yakin nih sebagai interviewer yang keren, Hmm. mungkin dari Amin. tadi malam, Hmm. lu sudah membayangkan akan ngomong sama Gior. Hmm. Ya kan, Gior kira-kira akan ngomongnya apa. Iya. Lu bisa membayangkan gue, Hah. and that's how you angle your question dari tadi. Iya. Jadinya tajam kan pertanyaannya, gue Iya. bisa kasihnya nih daging nih. Enggak sih dari tadi lo yang nanya. Ya, tapi Terus, kan terus, triggernya kan terus. dari Iya, lu nih ya, iya. kan tajam kan. Jadinya bisa ini dengan baik kan. Itu karena lu punya gambaran yang vivid tentang siapa yang lu ajak Lo. ngomong. Oke. Betul. Hmm. Kebanyakan marketer dan business owner enggak, ya kan. Nah, gue come up with avatar. Avatar ini ngomong tentang tadi behavior. Hmm. Behaviornya apa? Hmm. Contoh. Kita pakai ride hailing company. Hmm. Dia punya avatar adalah adalah orang yang tadinya pesen ojek begini, sekarang jadi Bang begini. gitu ya. Kan gitu kan? Iya. Itu kan behavior yang Behavior. berulang tuh. Hmm. Ada jutaan yang melakukan itu. If you solve that problem, jadinya lebih ini. Dia kan yang pakai ojek online kan ada yang umur 20, ada yang umur 16 gitu loh. Ada yang umur 50. Susah dong kalau dia bilang ini. Oke. Gitu. You gotta understand avatar lu siapa. Behavior apa yang ada dan dia berulang. Hopefully ulangnya banyak jadi market lu besar. Hmm. Gitu. Oke. Jadi avatar. Itu nomor 2. Hmm. Nomor 3. One message-nya tuh apa? One message ya. Karena kadang-kadang apalagi pengusaha nggak mau rugi. Message-nya kebanyakan. Kebanyakan. Hmm. Kalau bikin poster aja, Hmm. ada produknya, ada kode gudangnya yang nggak ada yang peduli, ada promonya, Emang ada yang ada naruh cashbacknya. ada gudang. Ya kan suka ada kode-kode. Kalau elektronik lu beli ada kode-kode kan? Oh, Nah, lu juga nggak ngerti itu kode apa, itu kode gudangnya dia. iya. Terus ada WA-nya, habis itu ada sertifikat halalnya, ada ISO-nya, ada apanya. What's the main What's message? the main message? If you strip all away, Hmm. one message-nya ini apa? Hmm. Makanya gue selalu bilang, I would rather ketok satu paku 100 kali daripada gue ketok 100 paku satu kali. Jadi jangan kemana-mana. One message-nya apa? Of course setelah one message itu kita mau ngomong yang lain-lain boleh dong. Tapi mainly ketika orang ngedenger tempo contohnya, atau orang ngedenger brand apa, apa sih one message yang langsung nempel sama dia? Itu yang gue berusaha lakukan, yang seringkali juga tidak disetujui oleh klien. Karena dia habis ini dia mau bilang SKU gue ada 30. Semuanya harus difoto, semuanya harus di ini. Gitu. Dia tidak mengerti ada yang namanya bowling pin effect. Orang tahu satu, pinnya kena satu di depan, pin yang di depan ini menghajar yang belakang kena juga. Jadi lu nggak perlu fotoin semua barang lu, tapi lu pick satu yang paling tadi ya, contohnya kenapa gue bilang coffee table 400.000. Di dalamnya tuh isinya ada kursi, ada sofa, ada apa segala macam. Tapi that coffee table 400.000 itu bisa jadi one message yang bikin orang masuk ke dalam. Masalah nanti di dalam dia beli yang apa, itu urusan lain. Tapi ketika lu ngomongin tentang awareness, di attention span yang sangat sedikit dan kompetisi semua orang yang lu bilang ini banyak, one message. One message-nya apa? Itu yang bikin orang akan inget lu, nempel ke lu, dan consider to go to your brand, and then di situ baru lu educate yang lain-lainnya. Gitu. Jadi
Menurut gua 3 hal itu. Tapi itu sih yang paling susah ya kayaknya, memilih one message. Yes. That one message gitu. Kayak kita mau nyampein banyak banget sebenarnya. Dan kalau kan pasti ada ketakutan ya kalau gue nanti taruhnya cuma coffee table doang, orang nggak tahu dong gue jualan yang lain lagi gitu. Dan itu sering terjadi juga di konten Ya sih nggak apa-apa kayaknya. sih. Kalau orang nggak tahu, gue memang nggak pengen lu tahu itu sekarang. Oke. Gue mau lu tahu itu nanti ketika lu udah datang ketemu employee gue. Oke. Gak apa-apa dong. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi nggak perlu tahu semuanya sampai sertifikat halal lu. Mungkin ada yang butuh gitu ya. Tapi kayak ya udah kebutuh semuanya dimasukin gitu loh. Tapi gue tertarik deh sama soal yang avatar tadi. Karena gini deh, ketika kita ngomongin terus problem apa yang pengen kita solve, Ya. gue menangkap itu lebih ke arah, oke, berarti tanpa perlu tahu figurnya, lu tahu problem apa yang mereka hadapi, Ya. gitu kan? Behavior berulang. Behavior berulang. Dan tadi lu mencontohkan soal ojek online, di mana ojek online ini kan sebenarnya, ini kita ngomongin teknis eksekusi nih. Ojek online yang make itu kan it can be anyone ya. Yes. Ibu-ibu pulang malam, bapak-bapak males nyetir, Ya. anyone. Bahkan sampai anak kuliah. Tapi kan kemudian itu berpengaruh ke how you communicate ya. Yes. Ketika lu sebenarnya tahu bahwa yang punya pain problem ini adalah anyone. Ya. Tapi kan lu harus hadir, ngomongin branding ya, lu kan apa tuh istilahnya ada tone of voice-nya gimana, lalu bikin konten mau gue, lo, atau anda, saya. Nah, Yes. gimana tuh menyeimbangkan Ini semuanya? makanya tadi, nah, thank you, Be. Ini pertanyaannya bagus karena gue lupa. Gara-gara Oke. ini gue jadi inget. Oke. Ada lanjutannya Oke. dari one message. Hmm, One message, but 1,000 ways to deliver it. Oke. Delivernya buat ibu-ibu caranya beda, buat bapak-bapak caranya beda, tapi message-nya tetap one message. Gitu, deliverynya bisa sangat berbeda. Gitu, dan ini yang kalau lu tanya gue inspirationnya gue siapa, itu ada satu brand cooler box namanya Yeti. Nama brandnya? Nama brandnya Yeti. Oke. Itu di luar tuh terkenal banget itu brand. Hmm. Itu brand cooler box buat semua orang yang suka adventure. Kan orang luar kan suka ada yang pergi mancing, ada yang apa gitu kan. Dia jualan cooler box. Lu tahu marketingnya gimana? Gimana? Itu Nggak tahu. marketingnya cooler boxnya dinaikin ke pesawat yang biasa orang parasut, dilempar dari atas. Habis itu kena kebakaran hutan, dibuka masih dingin. Terus diinjek-injek sama beruang, di apa. Itu berbagai cara dia menyampaikannya. Message-nya. Ngomongnya cuma satu. Ini adalah the best cooler box, tahan banting, tahan api, tahan digebuk sama beruang, Dalamnya tahan dingin, ini. pokoknya. Dalamnya akan dingin. Itu one message-nya dia. Dia nggak tiba-tiba ngomong kita ada yang 20 liter, 30 liter, 40 liter. Dia nggak ngomong itu. Dia ngomongnya adalah that's the problem, that's the solution yang I give to that problem berulang, behavior berulang itu. Nah itu yang actually gue lakukan dulu ke Jedai Hercules, one of our client gitu. Itu datang cuman barang doang ke gue. Yor nih gimana? Gue yang pikirin namanya Jedai Hercules kuat. Itu namanya lu yang pikirin Gua ya katanya? Jadi kenapa pemikiran gue adalah behavior berulangnya adalah cewek-cewek beli Jedai patah terus. Jadi butuh Jedai yang lebih kuat. Udah itu aja. Itu that one message. Gue deliver jadi nama brandnya Hercules. Itu lu godok dari awal banget ya berarti? Iya. Kalau nggak percaya ke IG-nya Garis Temu. Habis itu di highlights itu ada namanya Good Night Tales. Oke. Itu kita bikin kayak reka ulang dulu kita bikin brand itu tuh gimana. Gitu loh. Jadi gue udah dari awal gue mikir itu, gue tahu nih kontennya adalah jedanya harus dilempar-lempar, dilindes, dilempar dari lantai 3. Akhirnya pecahin rekor muri, dilempar dari gedung whatever 100 meter. Itu semua sudah gue pikirkan karena one message. That one message adalah ini Jedai stronger than. Akhirnya ownernya jadi masuk Forbes tuh. Gara-gara Jedai Hercules gitu loh. Jadi itu yang akhirnya gue pakai. Mau nanya yang teknis lagi Ya, nih. boleh. Karena penasaran. Salah satu hal yang selalu menarik perhatian gue dari IG-nya Garis Temu itu adalah kontennya. Ya. Salah satu yang sangat membekas di gue adalah poster sore. Oke. Karena itu tuh kayak di-uploadnya, kalau gue nggak salah ya, itu bener-bener nggak terlalu lama dari
pertama kali filmnya tayang, Hmm. niat banget, Hmm. mirip banget. Gue tuh sampai kayak langsung bilang, buset ini kreatif banget sih gitu. Gue penasaran aja sih, maksudnya apa ya, orang-orang di Garis Temu tuh kayak gimana sih, feeding the creativity-nya tuh gimana sih, kalian tuh ngelihat sesuatu, ngelihat fenomena sampai kayak mentranslate itu atau mengolah itu jadi sesuatu yang kreatif tuh seperti apa sih sebenarnya? Nah maksudnya how Oke. lu bisa Ya, kayak gitu? itu ada apa ya? Gue bilangnya adalah Apa berkah? berkat juga. Oke. Karena gue kenal produsernya. Jadi Oh. pas official launchingnya itu gue ada nonton duluan. Gue ajak tim gue duluan Wah ternyata gitu. ini abis itu gue meeting sama rahasianya. dia nih di Oh, oke. gitu. Jadi itu teman baik gue yang produsernya. Hmm, Tapi nggak serta merta jadi dong. iya. Cuman gara-gara gue iniin. Kenal. Yang pertama juga ada hokinya adalah ada fans beratnya Yandi Lawrence di tim gue. Jadi dia memang udah ngefans banget Oke. gitu. Jadi dia yang kasih tau gue. Jadi awal gue dapet invitation dari temen gue, Yor dateng ya ke film gue sore. Gue bilang film apaan nih? Gue tanya ke anak gue, kok lu gila ya? Mama. Ya udah akhirnya gue nonton lah. Gitu, emang bagus sih. Iya. Gitu. Tapi sebelumnya gue nggak tahu Yandi Lawrence itu siapa. Oke. Sebelum film itu. Oke. Gitu. Nah, tapi behavior culture yang terjadi adalah gue itu di IGGT tidak pernah merevisi. Never. Di IG. Di IGGT gue tidak pernah merevisi konten. Even di konten gue pun gue tidak pernah merevisi konten. Maksudnya nggak pernah merevisi tuh ketika draft akhirnya udah jadi. Yuk post aja Udah dulu. kelar dari tim lu. Nggak, jadi udah post dulu baru gue revisi. Oke. Tapi gue bilangnya revisinya nanti next kita begini ya. Buat Jadinya next apa? konten. Mereka berpikirnya itu bukan apa yang Gior mau. Hmm. Tadi gue bilang jurinya bukan Gior. Hmm. Kalau gue mungkin gue nggak bikin juga sih itu konten. By the way ini semuanya all my team, nggak ada instruksi dari gue tuh Oke. yang konten itu sama Oke. sekali. Itu bener-bener Dari tim tim gue lo. semua. Gue juga nggak tahu kapan mereka bikinnya. Gue juga nggak tahu gimana. Tapi kalau mau di ini apa sih yang bisa kita pelajari dari itu adalah gue tidak pernah merevisi orang kreatif gue. Let them be the creative guy you paid for. Hmm. Ya lu bos-bos yang nggak kreatif, bayar anak muda iyalah itu mainan anak muda. Tapi abis itu lu revisi semua. Hmm. Itu malu cari kacung bukan cari orang kreatif. Hmm. Gitu loh. Jadi gue punya, jadi ada let you cook. Hmm. And then ada banyak yang gagal juga, tapi yang berhasil jadi. Hmm. Begitu. Jadi itu sih yang perlu di duplicate. Nggak usah apa-apa kayak seakan-akan yang lu anggap bagus baru bagus. Hmm. Gitu. Tapi berarti kalau balik ke kenapa ya mereka bisa sampai kepikiran itu, simply berarti emang mereka ngikutin aja, suka aja, dan lu sudah terbiasa melatih kreativitasnya mereka. Dan memberikan ruang for them to try. To Oke. just do it. Oke. Gitu. Tapi banyak banget nggak cuma satu itu doang, Iya, banyak iya. banget yang bikin gue penasaran kayak kok pada kreatif banget sih. Lu ada coaching apa-apa Iya, gitu iya. nggak sih? Ada. Itu ngapain aja? Jadi sekarang sih udah agak jarang ya. Tapi dulu itu gue beneran bikin workshop setiap minggu buat tim gue. Untuk ngajarin tim gue. Kayak- Thinking prosesnya. Iya kayak Gitu. kalau ngolah ini mungkin gini ya, kadang-kadang kan kalau kita ngomongin kreatif paling-paling lu tau yang fenomena layangan putus itu kan. It's not me, it's her. Iya. Rame meme semua. Ya, maksudnya everyone can make memes gitu kan. Tapi kan kalau untuk parodi poster atau yang lain-lain lagi atau Itu satu sih harus butuh speed aja sih. Speed matters juga. oke. Ya, tapi yang kedua tadi gue bilang ruang untuk mereka berkarya yang gue kasih. Ruangnya itu Ruangnya ya. itu. Nah, tapi ada satu yang makanya tadi gue tanya sama lu, salahnya apa ngopi? Karena gue dulu juga gitu, orangnya selalu original. Oke. Maunya yang gue pikir sendiri kan Flix ingetnya A Bug's Life Iya, kan? iya, Itu iya. gue. Sampai akhirnya gue harus menurunkan ego gue dan belajar untuk lebih rendah hati. Untuk bilang, it's okay to copy. Dan ternyata mengcopy itu tidak semudah itu. Kita pikir mengcopy itu mudah. Ya, I thought so. Jadinya kita berasa, ya kan? Gue bikin workshop 40 anak gue. Gue suruh pick satu konten yang rame di luar, recreate. Nggak naik tuh. Banyak yang nggak naik. Tau nggak kenapa? Karena mereka nggak bisa menganalisa. Nomor satu dari mengcopy adalah lo harus menganalisa apa yang bikin Konten ini ini berhasil. rame. Iya. Jadi nggak kayak ya udah pokoknya begitu. Enggak. Nah itu
orang yang otaknya kurang gitu ya. Jadi yang benar-benar lo harus menganalisa apa sih tonggak-tonggak pentingnya yang harus ada. Mungkin yang lainnya bisa berbeda, tapi tonggak-tonggak pentingnya harus ada. Dan itu yang akhirnya jadi exercise-nya mengcopy, tapi otot yang terbentuk adalah analytical. Dan seringkali orang juga nggak tahu lu copy dari mana originalnya. In fact, there's nothing original sebenarnya. It's just your ego. Itu yang gue pelajari, gitu loh. Jadi gue nggak pernah merasa, oh kita kalau mengcopy kita cupu. Dulu iya, 5-6 tahun yang lalu. Sekarang gue lebih tua, lebih oke, no problem kok. Nggak ada salahnya mengcopy asal lu tahu tadi ya tujuan lu apa dan ininya apa gitu. Dan tadi gue bilang mengcopynya bisa jadi tahu, eksekusinya belum tentu bagus. Terakhir, lo tadi mengklaim kalau lo bukan marketer, but I think you're a marketer karena lo tuh Diundang di melakukan, marketin. iya itu tentu saja, karena bukan marketer tidak diundang, enggak guys, karena lo tuh berangkatnya dari human behavior, dari pain points-nya, artinya memang segala keputusan yang menurut gue lo ambil, termasuk dalam menjalankan garis temu dan juga membuat konten, itu ya berangkatnya dari behavior. So, yeah, I see you as a marketer. Nah, pertanyaan gue adalah, menurut lo, kalau ada hal yang kayak pengen banget lo sampaikan ke marketer lain di luaran sana, yang kadang-kadang tuh mungkin masih suka luput the why-nya, fokus ke numbers only, and etc. Apa sih yang jadi closing statement pamungkas banget deh nih dari Gior buat si marketer-marketer ini supaya ya bisa jadi a better marketer, especially mungkin orang brand ya yang sering berantem sama Anda mungkin. Apa yang mau lo sampaikan? Stop hiding behind your deck. Okay, what do you mean? Banyakan orang cuma jago bikin deck. Decknya keren gini gitu. But you're actually not, kalau orang perang bilang in trenches. Trenches tuh kalau orang perang yang dulu ada terus berantem kotok-kotokan di situ gitu loh. For me, gue setiap hari di situ. I make content, gue ngelihat responnya orang, gue punya media, gue punya apa. Gue tuh tahu lapangan tuh kayak gimana. And for me, there is the ultimate jury. Bukan deck lu dengan riset lu yang very subjektif, yang lu objektifkan dengan data-data. Aduh. Ya. Jadi gini loh, lu harus melihat lalu membuat. Bukan lu punya presupposisi, and then lu cari pembenaran, lu bikin. Gitu loh. Nah, itu yang sering kali terjadi dan menurut gua nggak oke gitu loh. Jadi the market is everything. That's why you are called marketer. The market is everything. Jadi itu yang lu harus stay di situ, bermain di situ, ngobrol di situ, mau tahu di situ, ada di situ untuk lu bisa jadi marketer yang jago. Seenggaknya ketika lu ada di brand, lu bisa kasih argumen yang real. Jadi jangan berpikir seperti lu berpikir, tapi berpikir seperti mereka. Makanya gue bilang, orang selalu ngomong, put yourself in someone else's shoes. Gue bilang jangan. Oh enggak. If you put yourself in their shoes, mereka pakai sepatu apa dong? Jadi ngobrol sama mereka, tanya mereka instead of nyolong sepatu mereka. Oke. Giorando Grisandi, thank you so much for the chit chat. Terima kasih sudah ditanya-tanya dan dites. Belajar banyak juga. Semoga abis ini social media teman-teman semua yang kerjaannya bikin konten di social media bisa dapat beberapa pencerahan. Mungkin lo nggak harus semuanya setuju semua yang dibilang sama Gior, tapi lo bisa analisis lagi, pilih mana yang works for you, and then ya udah belajar aja karena suatu saat ilmunya mudah-mudahan bisa terpakai. Sekali lagi thank you so much Gior, thank you so much buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa nonton video Marketing Talks lainnya atau Marketing Unveiled juga, dan don't forget to subscribe. See you in the next video. Bye.